Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore para pendengar semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Rahma Dewi Hartati MPD, Latsar Kemdikbud Angkatan 91 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu manajemen dan Smart ASN melalui tapisan USG di Universitas Terbuka. Apa saja sih yang akan menjadi lingkup pembahasannya? Lingkup pembahasan ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu manajemen dan Smart ASN, yang kedua contoh isu terkait manajemen dan Smart ASN, yang ketiga analisis isu melalui tapisan USG, dan yang keempat adalah gagasan kreatif. Manajemen dan Smart ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Lalu, apa itu Smart ASN? ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Terlebih lagi ketika kita mampu mempraktikkan dan menerapkan perilaku Smart ASN, yaitu memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki integritas yang tinggi serta berwawasan global dan keramahan atau hospitality dalam melakukan pelayanan kepada publik, dan memiliki jaringan atau networking untuk memperluas mitra kerja. Kemudian penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Selain itu, mampu berbahasa asing dan memiliki mental kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, lalu bagaimana penerapan isu manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan Universitas Terbuka? Identifikasi ke isu yang berkembang atau yang dapat diamati, salah satunya adalah modul atau BMP bahan pengajaran yang belum ada pembaruan, kebutuhan dosen yang belum terpenuhi, dan yang terakhir kurangnya pengembangan materi ajar tutor. Inilah identifikasi isu berdasarkan klasifikasi manajemen ASN dan Smart ASN. Lalu bagaimana menentukan prioritas utama isu itu sendiri? Lalu bagaimana menentukan isu prioritas? Untuk menentukan isu prioritas dari 3 identifikasi isu yang sudah ada, maka menggunakan analisis isu melalui tapisan USG, yaitu Urgent, Seriousness, and Growth. Dengan menggunakan bobot penetapan kriteria kualitas isu teknik, USG menggunakan bobot 1 sampai dengan 5, dari yang sangat tidak mendesak atau urgent, sampai yang nomor 5 sangat gawat atau urgent. Keterkaitan isu dengan manajemen dan Smart ASN dari 3 isu yang tadi sudah dibahas, maka akan terlihat bahwa ketiga isu itu dapat dikaitkan manajemen dan Smart ASN. Untuk isu pertama, modul yang belum ada pembaruan. Diharapkan dosen memberikan poin diskusi berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Selain itu, mengarahkan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ruang baca virtual untuk mendapatkan pengetahuan tambahan. Dari dasar isu ini diketahui Smart ASN harus memiliki wawasan global. Selain itu, apa yang dilakukan dosen akan menjadi manajemen ASN yang merupakan penilaian kerja. Selanjutnya, isu yang kedua, kebutuhan dosen yang belum terpenuhi. Dengan diupayakan pembukaan pendaftaran tutor luar sebagai mitra untuk membantu memberikan pelayanan pembelajaran bagi mahasiswa UT. Hal ini dibutuhkan Smart ASN yang memiliki jaringan yang luas. Selain itu juga menjadi manajemen ASN untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN di kemudian hari. Untuk isu yang ketiga, kurangnya pengembangan materi ajar tutor, diharapkan dengan memanfaatkan fasilitas LMS, UT TV, UT Radio, menambah inovasi materi ajar tutor. Untuk dasar isinya dapat dibutuhkan Smart ASN yang mampu menggunakan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi serta berwawasan global.
apapun yang dilakukan untuk pengembangan materi ajar tutor akan masuk kepada manajemen ASN, yaitu perilaku kerja. Dari penilaian isu ketiga tersebut, maka diketahui bahwa yang menjadi isu prioritas adalah kurangnya pengembangan materi ajar tutor dengan jumlah nilai 12. Untuk urgent berpoin 4, mendesak dan gawat. Untuk seriousness berpoin 4, mendesak atau gawat. Kemudian untuk growth dengan nilai 4 untuk yang mendesak dan gawat, atau sehingga berjumlah 12. Dikatakan bahwa harus segera ditangani sebelum isu ini berkembang menjadi hal atau dampak yang negatif. Bagaimana isu prioritas dapat muncul? Diketahui dengan adanya faktor. Mahasiswa belajar mandiri menggunakan modul yang sudah disediakan. Kedua, pembuatan video perkenalan yang masih sederhana menggunakan item recording. Dan yang ketiga, pembuatan video sapaan materi ajar pertemuan 1 sampai dengan 8 yang kurang menarik, membuat mahasiswa kurang termotivasi untuk menyimak materi pembuka setiap sesi. Dan yang keempat, unggahan materi ajar modul yang masih sederhana dan berupa rangkuman saja. Dampak prioritas isu. 1. Mahasiswa merasa kesulitan memahami materi perkuliahan. 2. Timbul rasa bosan hanya belajar melalui virtual. Ketiga, menggampangkan proses perkuliahan. Keempat, memungkinkan menurunnya kualitas berpikir kritis mahasiswa. Yang kelima, penilaian kurang kepada proses pengajaran oleh dosen ataupun tutor. Gagasan pemecahan isu yang direkomendasikan adalah pengembangan materi ajar tutor di LMS diawali dengan video sapaan pendahuluan yang menarik dengan tujuan isi sapaan kepada mahasiswa dan ruang lingkup modul secara menarik. Kedua, video sapaan sesi 1 sampai dengan 8 yang diupayakan berisikan materi per modul disertai topik pembahasan yang menarik sehingga mahasiswa dapat berpikir lebih kritis dan tertarik untuk membaca modul. Ketiga, video materi pengayaan yang berisikan pemaparan materi melalui fasilitas UT-TV ataupun UT Radio untuk membantu mahasiswa memahami modul yang dibaca. Gagasan pemecahan isu ini bertujuan untuk menarik minat mahasiswa mempelajari modul dan mendorong mahasiswa berpikir kritis terkait dengan modul yang ditelaahnya. Itulah gagasan pemecahan isu untuk identifikasi isu prioritas kurangnya pengembangan materi ajar tutor. Setelah pembahasan tentang manajemen dan Smart ASN serta contoh analisis isu terkait manajemen dan Smart ASN, ada satu kalimat yang saya kutip dan itu sangat menarik. To change a habit, make a conscious decisions, then act out the new behavior. Ketika kita ingin merubah segala kebiasaan kita menjadi hal yang baik, maka putuskan dengan tepat dan lakukan perubahan itu dengan secara tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.